warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ilai dalam hadiahnya ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Bila jami'al anbiya wal mursalin wa ila jami'il malaikati wa muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila jami'il ulama'i wal awliya ila ila makan wa ila jami'il muhaddisin wa mufassirin wa fuqaha wa ahadits suriyat wa ulama khususnya jami'il mufassirin khususnya ila Syekh Muhammad Tabari wa Syekh Muhammad Asy'ari wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin Al-Suyuti wa Syekh Muhammad Asy'ari wa Syekh Muhammad Qasir wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ali Al-Sabuni wa Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi wa Syekh Wahid Syuhaili wa Syekh Muhammad Quraishi Al-Khusus wa Syekh Bishri Mustafa وإلى جميع مشايخنا ومعالم الحكم علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهدوا إلى لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Iki berita pulau wadah, betul kocok-kocok ireng kok mau sembadan jelas. Apa ini? Betul. Maroko. Akan berlebihan agamanya. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ وعدنا
Wa idwa adna lalikane paring janjian sapa ingsun. Mungkin insyaallah kontrangaken mboten meco menyang maknane. Wa idwa adna lalikane paring janjian sapa ingsun. Musa ing Nabi Musa arba'ina lailatan arba'ina ing dalam 40 apane lailatan wengine. Sumat takotum mongko nuli kari-kari padha gawe sapa sira kabeh al ijla ing pedhet emas mimpati saking sause tindake Nabi Musa wa antum hale utawi sira kabeh iku zalimuna padha nganiaya kabeh. Summa afauna mongko kari-kari ngapura sapa ingsun angkum saking sira kabeh mimba dizalika saking sause mengkono ittikhadul wiji la'allakum supaya sira kabeh iku tashkuruna padha syukur kabeh. Wa idza adna dan ingatlah ketika kami berjanji Musa kepada Musa arba'ina lailatan 40 malam summat takhadul ijla kemudian kamu menjadikan anak sapi mimpadihi setelah kepergiannya wa antum zalimun dan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Teng ayat niki kalau ini sampun sanjang bahwasanya wawu ini wawu akof. Jadi ketika wawa ini atofnya ke ayat 47. Jadi maksudnya wazkuru nikmati dan ingatlah kamu semua nikmati terhadap nikmatku kasih Allah. Jadi pada ayat 49 kali ayat 50 yang kita bahas 2 minggu yang lalu itu disebutkan oleh Allah nikmat yang diberikan kepada Bani Israel itu adalah nikmat berupa nikmat jasmani, keselamatan jasmani. Lah di ayat niki, di ayat 55, 51, 52 niki adalah kenikmatan si bangsa rohani. Terus di pertemuan yang lalu Allah sampun menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun yang mana pada saat itu Fir'aun membunuh menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan hidup bayi perempuan yang lahir. Terus kenikmatan yang kedua, nikmat yang kedua yaitu Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan pengikutnya dengan cara membelah lautan sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa melewati lautan dan selamat, sementara Fir'aun dan pengikutnya tenggelam di lautan. Ini sambung kita bahas yang mau pengikut jumlah kaum Bani Israel yang selamat berjumlah 620.000, sementara Fir'aun dan bala tentaranya ada 1.700.000. Mungkin soal yang berhubungan dengan ayat berikutnya. Kenikmatan ketiga yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel ialah ini. Wa idza adna Musa arba'ina lailatan summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Allah memberikan nikmat kepada Bani Israel berupa diterimanya taubat Bani Israel. Nah, ayat 52 itu summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Orang-orang Bani Israel diterima taubatnya oleh Allah. Dan ini pertanyaannya, apa sebab Bani Israel diterima taubatnya? Apa sebabnya mereka bertaubat sehingga Allah menerima taubat orang-orang Bani Israel? Jawabnya pada ayat 51. Wa idza adna. Betul ada tulis kabeh iki. Tenggone Al-Ibris dikatakan bahwasanya wa adna ini bisa dibaca
bi alifin wa dunia. Terus itu tak buka itu dapat alif apa boten. Jadi bisa dibaca wa adna, sakit dibaca wa adna, sakit wawunya pendek, tapi ini panjang. Itu berbeda maknanya nanti. Jadi sakit diwaca wa iz wa adna, tapi sakit diwaca wa iz wa adna. Sakit diwaca damel alif, sakit boten damel alif. Perbedaannya apa? Kalau menggunakan alif, ini berarti anut wazan fa'ala yufa'ilu fa'alata. Berarti wa ada wa ibu wa adatan. Ada makna musyarakah. Terus kalau fa'ala yufa'ilu itu li musyarakah, saling. Jadi kalau wa'iz wa'adna, makanya tenggoni al-iblis tadi dikatakan janjian, kan boten enak, terungi janjian itu apa sih? Jadi saling berjanji. Jadi antara Allah dengan Nabi Musa itu saling berjanji. Makanya wa'adna. Napa janji nih? Nabi Musa dikengken uzlah kali Allah selama 40 hari. Terus Nabi Musa berjanji untuk uzlah selama 40 malam ayat yang nomor ini. Terus kalau sudah uzlah selama 40 malam, munajat selama 40 malam, maka Allah berjanji akan memberikan Taurat kepada Nabi Musa. Jadi makanya janjian. Jadi saling berjanji. Saling berjanji. Jadi Nabi Musa berjanji untuk bermunajat untuk uzlah selama 40 malam, dan Allah berjanji ketika nanti uzlahnya lewis mari selama 40 malam, maka Allah akan memberikan Taurat kepada Nabi Musa. Tapi lek diwaca wa iz wa'adna, dan ketika Allah berjanji kepada Musa, atau mawon boten saling berjanji. Jadi saged wa adna saged wa adna. Jadi kalau enten fa'ala enten alif setelah fa'il koyo wa ada, itu bermakna saling. Kalau yang sering kali kita dengar, jenengan pasti kalau kepikiran istilah mubahalah. Nopo mubahalah itu? Tahu kurung tak mubahalah? Nur. Oh, tapi tak bahas itu ya. Mubahalah itu dari bahala yubahilu mubahalah. Mubahalah itu nopo saling mendoakan agar dilaknati oleh Allah sapa sing bejo. Jadi harus ada dua orang. Lalu Allah ujuk-ujuk nang arep ini saya berani mubahalah di bawah Al-Qur'an. Iku wong bodoh nih. Mubahalah kok wong siji. Mubahalah yang kudu wong loro. Istilah Jawa mungkin kalau istilah kita itu mungkin sejenis dengan sumpah pocong. Jadi mubahalah itu harus dua orang karena faedahnya ini musyarakah. Aku misalnya orang sing dituduh nyantet, kalau yang sering kita jadi contoh nyantet, ini keluarga ini disantet, orang ini disantet, si nyantet si A. Aku wani jamin kok, aku bersaksi, aku bersumpah aku bersumpah atas nama Allah, si nyantet keluarga ini si A. Lek sampai si A gak nyantet, aku wani dilaknat, diadab oleh Allah, diketok nang dunia. Terus si A gak terima diarani kaya ngono. Saya bersumpah, saya bermubahalah, saya bersumpah atas nama Allah, saya tidak menyantet keluarga itu. Lek sampai aku nyantet keluarga ibu, aku wani diazab oleh Allah, ditapak orang dulu. Itu namanya mubahalah, saling. Jadi orang nang ngarep ujug-ujug ngomong mubahalah, terus Quran didele nang gone ndukur sirahe, berarti wong iku ngajine gak iso. Iso ngomong macam tak jadi kan tak ngerti saja. Cuma dijeruk Gus mulai. Kau ya jadi pimpinan 212 ya itu. Lu demo kene yo moro. Wah. Oh, harus tobat, kami tobat kok. Jadi musyarakah. Begitu juga wa'adna lagi balik ke ayat.
Jadi kalau wa'adna itu saling berjanji. Nabi Musa ini berjanji marang Allah untuk bermunajat beruzlah selama 40 malam. Lalu Allah berjanji kalau sudah selesai uzlahnya maka Allah akan memberikan Taurat. Ini mantun wa izwa ada. Lalu selanjutnya Musa, ini yang mungkin kita tidak tahu. Musa ini bukan bahasa Arab. Tafsir Asy-Syafi'i dikatakan Musa ini bil Ibroniyah, diambil dari bahasa Ibrani. Musa itu terdiri dari dua kata, mu dan sa. Aslinya double shin singkatan titik iko. Mu sa. Kalau orang yang disebut terpasang, dan sing kami sing itu ngomong terus sing kami tajwid podo ae. Makanya itu pun matur bela tas Fatihah hadis sok. Jadi aslinya itu mu dan sa. Kemudian orang Arab merubah shin yang awalnya bertitik 3 jadi tanpa titik, jadi Musa. Napa artinya? Mu itu dari kata yuqalu lahu mu, li'annal ma'a bil Ibroniyah yuqalu lahu mu itu cara arti dalam bahasa Arab itu bermakna air. Wasyajaru yuqalu lahu sya. Sementara sya itu bermakna pohon. Jadi maksudnya Musa itu apa? Musa itu maknanya air dan pohon. Mengapa Musa itu dinamakan Musa? Mengapa dinamakan air dan pohon? Dimiliki bisa katakan li'anna Fir'auna akhadahu min baitil ma'i wasyajari. Karena Fir'aun itu mengambil arek ini ketika itu belum diberi nama, mengambil anak kecil ini dari aliran sungai yang berisi air, terus keserimpet nanggone wit-witan, keserimpet nang kayu, keserimpet nang wit-witan, sehingga dikatakan arek ini di nopo namanya diangkat temune nanggone banyu nang sungai, keseripet nanggone pohon, sehingga dikatakan Musa. Karena apa? Wadu'atuhu bisunduk wa alqatahu fil yammi. Karena ibunya menaruh Musa kecil di dalam peti, kemudian dia mengalirkan di sungai. Jadi lafaz Musa itu seperti itu. Jadi kalau Pak kalimat dengan saya semangat. Jadi karena Fir'aun itu mengambilnya di dalam aliran air di bawah pohon sehingga anak kecil itu dinamakan Musa. Lanjut. Perkali situ ini. Lanjutannya ayat arba'ina lailatan 40 malam. Yang dimaksud mriki itu bukan hanya malam saja tidak, tapi yo awan yo bengi. Jadi uzlahnya Nabi Musa itu bukan berarti awan kayak isok campur, isok jagungan, isok ngopi, boten. Tapi yo awan yo bengi. Tapi yang disebut hanya malam itu menunjukkan karena malam itu adalah waktu yang paling mulia untuk bermunajat kepada Allah. Maka disebut tengriki lailatan. Bukan yauman arba'ina yauman atau arba'ina naharon, tidak, tapi lailah. Karena waktu malam itu adalah waktu yang paling mulia dibuat munajat kepada Allah. Saat ini pertanyaannya Hanif. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok 40? Di dalam banyak ayat, paling boten kula baca enten 4 ayat dan banyak hadis itu yang menunjukkan betapa mulianya angka 40. Betapa mulianya angka 40. Tenggone ini teng surah Al-Aqaf ayat 11.
Temeriku Gusti Allah dawuh hatta iza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Jadi sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi temen wong sing wis umur 40 muncul iki kudu akal. Sering-sering di Hidupmu. Karena kalau berumur 40 ya gak apa-apa, gak apa. Jadi untuk orang yang umur 40, terus saya guru kula, dikene sering-sering maca donga iki. Karena tinggal teng surah Al-Ahqaf ayat 15. Donga iki sampun masyhur, cuma kula mohon boten apal. Tapi bagi panjenengan sing wis umur 40, kudu apal donga iki, terus sering-sering diwaca oleh donga dhewe. Sering-sering diwaca oleh donga dhewe. Jadi memang angka 40 ini begitu istimewa. Makanya banyak disebut tentang Quran, disebut juga tentang hadis. Kanjeng Nabi dawuh, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan." Sapa wonge di antara umatku sing apal 40 hadis. Min amri diniha, dari perkara agamanya, ba'asahu wa yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Maka Allah akan membangkitkan dia di hari kiamat bersama golongan orang-orang ahli fikih dan golongan para ulama. Maka nih ono kitab hadis arba'in Nawawi. Niku lek jenengan kepengin meneh pas wayahe kiamat digungulno ambek fuqaha ambek ulama, yo kudu apal 40 niku. Jadi yo gak harus arba'in Nawawi. Sapa wong sing wis apal 40 hadis dari umatku, dari perkara di agamanya, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti bersama orang-orang ahli fikih dan para ulama. Tapi kok sampai wis apal 40 hadis ya aja mentang-mentang aku wis ulama, aku wis fuqaha ya aja. Iku meneh oleh kiamat dibangkitkan oleh Allah gumbul karo ulama, gumbul karo fuqaha. Ini kalau menjawab betapa 40 itu banyak tentuan hadis. Kanjeng Nabi niku diangkat oleh Allah, diutus oleh Allah menjadi rasul di umur 40. Dengan haji niku ketika teng Madinah niku mesti minimal 8 hari karena untuk melakukan sholat arba'in. Nah, sholat arba'in ini pengalaman kula ketika kula haji niku didadekno ketua rombongan. Tapi untuk mengawasi setiap rombongan di boten saged napa maneh nggawa bojo wis ora iso. Pokoknya tak iso lah. Jadi ketika saya haji itu saya menjadi ketua rombongan. Terus ada salah satu jamaah terus yang curhat kepada saya. Gus kula boten saged arba'in. Dan apa kok boten saged? Sebab kula badhe maghrib niku. Kula niku bapak kula utang-utang, bapak kula mencret. Sebab pada saat itu berangkat kali bapak itu sepuh itu dosa sekian ngoten. Karena kejadian wis lewat ya wis. Iku wis gak sembahyang maghrib di hotel. Tapi bangsa kula panjenengan sedaya iki meneh sing ana berangkat haji ana kejadian koyo ngene utawa umroh itu memuat paket arba'in 8 hari di Madinah. Niku umpama ana kejadian koyo ngono dari salat melok jamaah nanggone Masjid Nabawi. Sampai tetap berangkat ke masjid, sholat dewe nang jero masjid, gak apa. Wis patut arba'in. Sebab apa? Hadis itu ngeten, man sholat fi masjidi arba'ina sholatan la tafutuhu. Sapa wong sing sholat nang masjidku arba'ina sholatan 40 sholat, la tafutuhu. Gak kepot sama sekali, berturut-turut, gak sampai kehilangan. Sholat
lama butuh sholatun. Jadi sholatnya itu tidak terlewatkan sama sekali selama 40 sholat di masjidku. Terus yang Nabi itu Masjid Nabawi. Kutibat lahu baro'atun minan nar. Dia akan ditulis bebas dari neraka, wa najatun minal adab, dan selamat dari adab, wa bari'un minan nifaq, dan bebas dari sifat munafik. Jadi tembung hadisnya man sholat fi masjidi arba'ina sholat, gak kudu melo jamaah nang masjid. Jadi umpama kelewat karena ada salah satu dan lain hal, akhirnya tidak bisa ikut sholat jamaah nang Masjid Nabawi, dia tetap berangkat sholat nang Masjid Nabawi, masih terhitung. Sebab tembungnya seperti itu. Jadi masih gak melok jamaah nang sholat nang maksudnya mantun azan terus komat nang masjid niku, kita tidak bisa mengikuti niku karena satu dan lain hal. Dia tetap berangkat nang masjid sholat nang Masjid Nabawi. Ini pengalaman, ini cerita bahwa terjadi hal seperti itu karena satu dan lain hal yang terkungkung boten saged melok jamaah. Padahal kesempatan arba'in itu sangat, damel kita mungkin langka. Ini boten nopo-nopo tetap melok, sing penting sholat nang jero Masjid Nabawi. Lah sholat nang Masjid Nabawi dewe sudah mempunyai keutamaan dibanding sholat di lain masjid, kecuali di Masjidil Haram, karena sholat di Masjid Nabawi itu hadza afdhalun min alfi sholatin fi masiwahu ilal Masjidil Haram, lebih baik daripada sholat 1000 sholat di luar Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Jadi jenengan dibagi kesempatan saged umroh, saged haji, niku sholat nang sak sholatan itu luwih apik dibanding sholat nang sholat Allah ping 1000. Padha-padha kok mari sok rodo, tapi siji apa. Jadi kalau kehilangan kesempatan seperti itu, tetap jangan berangkat tenggoni masjid untuk menunaikan sholat. Ini berbahas masalah arba'in loh, bahas masalah arba'in. Yang buatan arba'in ya habis buatan dibahas. Kayak umroh hanya sekedar ke Madinah 4 hari 5 hari yang buatan sampai arba'in. Jadi menunjukkan betapa banyak 40 di Quran dan di hadis. Betapa spesialnya angka 40. Imam Ghazali ini nanti dawuh, ini kitab kalau betul, kitab Ayyuhal Walad ini kitab karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dawuh, seseorang itu, jalan hidup seseorang itu bisa dilihat setelah umur 40. Jadi lek ana wong wis ngliwati umur 40, kok wong iki ahli jamaah, ahli ngaji, ahli maca Quran, tengerane wong iki sampai tua, sampai mati, ya kaya. Tapi lek ana wong wis ngliwati umur 40, jek seneng ngombe, seneng judi, jek gendaan ae, sampai tua ya jek kaya ngono. Angel berubah. Apa betul sakit berubah? Sakit, tapi secara statistik sedikit. Ini Imam Ghazali saja. Sampai Imam Ghazali saja. Uang itu tengerane umur 40. Lek umur 40 itu api, insya Allah sampai tua sampai mati. Tapi lek umur wis ngliwati umur 40 kok elek kok yo cek maksiat ae. Perkara ini sampai tua ya angel berubah, ya iso berubah tapi angel. Coro kasus di antara sekian banyak kasus orang yang sudah umur 40 lebih, cik ahli maksiat, cik seneng sembarang kalir sing berbau maksiat, coro sing berubah sangat sedikit. Makanya tengerane wong itu ketika sudah melewati umur 40. Jadi kulo sampai si durung 40, turu nomir. Akhirnya itu dalam pertemuan lo tak kira misalnya. Boten guyon. Bukan nang temenan, lo ngaji nang ngene tambah setor jare dalam pertemuan lo gak apa-apa nakal, ya gak gitu juga. Cuman artinya orang yang belum umur 40 itu potensi berubahnya itu masih besar.
Ya kula iki durung pertama ya nek kula dolan-dolan iki sampe tak bilang. Iki Gus seneng dolan seneng main HP main apa seneng bal-balan sampe nak lumilah. Cek durung umur 40. Kalau umur 40 cek pancet wong ini wah iki rada angel iki. Kok tekan kok iki umur 40. Sebab apa? Ternyata ayyuhal walad min jumlati mana sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, ya, dari jumlah nasihat-nasihat yang pernah diberikan Rasulullah kepada umatnya, yaitu alamat radhiyallahu ta'ala anil abdi istighalu bima la ya'nihi. Tanda-tanda, salah satu tanda, ya, tanda-tanda Allah telah berpaling dari hambanya, yaitu ketika hambanya tersebut melakukan kesibukan di luar waktu kesibukan istighalu bima la ya'nihi. Ketika hamba itu melakukan kesibukan yang tidak ada faedahnya. Wa inna ra'an zahabat sa'atun min umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadati. Kalau seseorang itu kehilangan waktu dari umurnya dari yang diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah, kok dia menghilangkan waktu tersebut untuk tidak ibadah, la jadirun an tatula alaihi hasratuhu, dia akan merasa penyesalan yang panjang, dia akan mengalami penyesalan yang panjang. Sebab apa? Terus ada dawuh Kanjeng Nabi, wa man jawaza al-arba'ina wa lam yuhib khairuhu ala syarrihi falyatajahhas ilan nar. Sapa wonge sing wis ngliwati umur 40 kok apike iku gak iso ngalah, kok apike walau ya itu khairuhu, apike gak iso menang ambek eleke. Terus Kanjeng Nabi falyatajahhas ilan nar, wis dole otak benang neraka. Jadi wis umur 40 kunjul kok amal apike iku gak iso ngalahno, jumlah amal api itu tidak bisa mengalahkan jumlah keburukannya. Wis dikongkon dolek panggonan nanggone neraka. Seperti itu. Berarti betapa umur 40 itu tolak ukur seseorang untuk dia besok ketika menghadapi kematian. Jadi lek umur 40 api berarti insya Allah sampai tua sampai mati ya api. Lek umur 40 kok sholat terus maksiat jalan, terus jumlah kebaikannya itu ternyata lebih sedikit daripada keburukannya. Fakta dawuhnya seperti itu. Jumlah kebaikannya itu tidak bisa mengalahkan jumlah keburukannya, maka dia disuruh untuk mencari tempat di neraka. Ulama-ulama al-hikmah, ahli tasawuf juga sering menganjurkan untuk puasa 40 hari. Kan kata ngomong biasanya wong Jawa ditambahi pati geni, pak mute dan lain-lain. Itu ini saking spesialnya angka 40. Maca wiritan nggih wonten ping petang 10. Niku nanti kalau terangkan oleh kata hajat nopo maca Fatihah petang 10 selama 41 hari berturut-turut. Misalnya jadi duduk ping rabi maneh. Itu gimana sembahyang maghrib terus sholat sunnah ba'diyah maghrib, terus kakinya tidak berubah, tetap kondisi setelah salam tidak berubah, terus maca Fatihah petang 10. Itu dilakukan selama 41 hari berturut-turut. Dan yang istri yang mempunyai halangan karena adanya haid atau apa, mungkin ada halangan yang syar'i karena haid atau mungkin nifas atau nopo, maka boleh berhenti dulu, memang harus berhenti dulu. Nanti hitungannya dilanjutkan lagi setelah suci. Ini mau wedok apa ada haid, mungkin nifas. Ini mau coba kepingin ngamal non ibu ya butuh mandek sih ketika haid atau nifas. Nah, lek bangun niku mentolerir gak petang 10 sampai petang 10 dulu. Jadi lek bangun niku nopo ceritane niku kelipatan itu. Wong umur itu niku wayahe sekolah TK, itu tambah itu 14 wis SMP. Tambah itu maneh selikur kuliah. Tambah itu maneh wong likur wis wayahe rabi. Ya ono arek umur 12 kok durung rabi berarti wis ketuwon.
Nomor 35 wis kaya wae duwe nyambut gawe sing mapan sing enak. 35 ditambah itu 42. Berarti tenane 42 niki. Lek wis lek umur 42 sugih, ya pancen pawani sugih. Lek umur 42 kok fakir, ya pancen kaula pawani sugih. Jadi tengerane umur 42 tambah itu 49 ya wis tau wis umur wis kabeh entek 49 parmu 56 wis kabeh entek 56 swidak 3 ya mati pantes urip pantes wis tak perlu mati pantes urip pantes jenengan wis diparing umur 70 masyaallah jenengan sudah panjang umur ditakdir kali Allah sudah panjang umur napa maneh sampai kelipatan maneh 70 itu tambah kudu jenengan tambah oleh syukuri sebab sudah diberi kenikmatan yang begitu banyak, begitu panjang. Jadi betapa angka 40 ini menunjukkan betapa spesialnya. Jadi Tangerang petang umur petang puluh. Ya merasa petang puluh lah. Wis petang puluh kok gak berubah alamatnya sampai tua bakalan dikoyok. Pun. Dan tafsir Baitawi diterangkan bahwasanya ketika Bani Israel kembali ke Mesir setelah Fir'aun dan bala tentaranya binasa, Allah mengutus Nabi Musa untuk melakukan uzlah di Bukit Tur. Kita sering menyebut Tur Sinai. Ulama berpendapat memang pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk bermunajat untuk uzlah selama 40 malam. Ulama berpendapat, jumhur ulama berpendapat, itu waktu memulainya Nabi Musa itu dimulai tanggal 1 Dzulqa'dah, berakhir pada tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti Jawa ke tanggal 1 Selo, entah tanggal 10 besar. Tapi ada ulama yang berpendapat awal mulanya Nabi Musa itu beruzlah itu 1 Dzulhijjah berakhir pada 10 Muharram. Tapi yang jumhur ulama itu mengatakan bahwasanya awal mula Nabi Musa uzlah itu ketika itu tanggal 1 Dzulqa'dah. Lanjutannya ada sunnah tahammul ijra min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kamu menjadikan anak sapi sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Terus sak mantune Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk uzlah. Nabi Musa itu menyerahkan kepemimpinan umat Bani Israel kepada saudaranya yaitu Nabi Harun. Aku uzlah sik, aku munajat sik petang puluh wengi, kepemimpinan umat tak serahkan sampean. Terus Nabi Musa dan Nabi Harun. Kepemimpinan umat tak serahno nang sampean. Terus fakharaja ila turfi sab'ina min khiyar Bani Israil. Kemudian Nabi Musa niku mengajak 70 umat pilihan dari kaum Bani Israil. Jadi boten Nabi Musa nyambut. Nabi Musa mengajak 70 min khiyar Bani Israil. Dari kalangan-kalangan terpilih Bani Israil. Itu kalau sing sakniki mungkin sing alim-alim, sing senior atau sing pokoknya sing senior lah. Sing pilihan-pilihan itu dipilih 70 umat Bani Israil ikut Nabi Musa uzlah ke Bukit Tur. Terus akhirnya mereka wasaitul jabala wa wa'adahu ila tamami arba'ina lailah. Kemudian dia naik gunung dan menyempurnakan selama 40 malam. Terus orang-orang yang ditinggal oleh Bani Israil niku ngitunge gak ngono. Fa'abdu fi madzakara mufassirin isrina yauman wa isrina lailatan. Kaum Bani Israil yang ditinggal niku ngitunge ku petang puluh malam, itu ngitunge 20 bengi, 20 malam. Jadi ketika sudah 20 hari 20 malam niku umat-umat yang ditinggal iku padha heboh kabeh. Iki wis 40 wong iki kok durung balik iki opo? Ngitunge ngono, mereka mengaku
sebagai bangsa yang cerdas, bangsa yang pilihan, dipamiti ditinggal 40 wengi oleh 20 hari 20 malam, mereka menghitungnya sudah 40 malam. Kemudian mereka akhirnya membuat patung emas, patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nah, sing gawe niki kita sudah kenal semua, namanya adalah Musa As-Samiri. Tapi yang kita tidak tahu, yang mungkin kita tidak tahu, Musa Samiri ini, As-Samiri itu bukan nama aslinya itu juga Musa. Lah, Musa As-Samiri ini dikatakan teng tafsir As-Sawi dikatakan wa ismuhu Musa wa kana ibnu zina. Musa As-Samiri itu adalah anak hasil zina. Waladat ummuhu fil jabali. Ibunya melahirkan dia di gunung. Wa tarakathu li khawfiha min qaumiha. Kemudian ibunya meninggalkan anak itu di gunung tersebut karena dia takut akan kaumnya. Jadi ono cerita bayi di gua, itu gak ket saiki mawon, ket zaman Nabi Musa wis ono bayi sing di gua. Iku Musa As-Samiri. Itu Musa As-Samiri itu bayi, anak hasil zina. Terus di gua nang gunung ambek ibune. Di gua nang gunung ambek ibu karena ibunya takut kalau sampai kaumnya, masyarakatnya tahu kalau ini adalah anak zina. Terus ketika nak dibuat nanggone gunung, terus bayi niku man Musa As-Samiri man sing ngerumat sing didik Farabbahu Jibril. Sing didik niku Jibril. Sing didik niku Jibril. Wa kana yustihi min asbarihi labanan. Kemudian Jibril itu memberikan minuman dari susu, minuman susu yang keluar dari jari-jari Musa Samiri. Jadi ketika Samiri cilik, itu sing ngerakut itu malaikat Jibril. Musa Samiri ini napa basa kene napa? Hah? Ngemut nih, ngemut jari-jarinya itu keluar susu. Keluar susu. Ngemut jari-jarinya itu keluar susu. Sehingga ya'rifu Jibril. Sehingga Musa As-Samiri itu tahu Jibril sing ngerakut kecil Jibril. Sing rambut Musa As-Samiri itu kecil niku Jibril. Karena sing rambut kecil niku Jibril sehingga Musa As-Samiri itu tahu malaikat Jibril. Kemudian ini cerita tentang tafsir As-Sawi, kula maca tentang tafsir As-Sawi. Karena malaikat Jibril itu mendidik Musa As-Samiri dari kecil sehingga Musa As-Samiri itu tahu Jibril. Terus kuda yang dinaiki oleh Jibril, bekas telapak, bekas tanah telapak kaki jarane Jibril, bekas telapak kaki, bekas tanah yang diinjak oleh telapak kaki jarane Jibril, itu malaikat Jibril jarane. Itu kalau diambil, kalau ditaruh ke sesuatu yang mati, dia akan hidup. Cerita ini mengenai. Sehingga ketika karena Musa Samiri itu tahu, iki ku bekas telapak kaki yang diinjak oleh kudanya Jibril, tanah itu tadi diambil, terus ditaruh nanggone cangkeme patung yang dibuat dari emas, terus ditaruh nanggone cangkem, angkul, irung, ditaruh nang cangkeme, ditaruh nang irungi, sehingga patung yang terbuat dari emas itu tadi karena dicampur oleh tanah yang diinjak oleh kudanya Jibril, sehingga patung itu sakit mengeluarkan suara dan sakit berjalan. Jadi gak sekedar patung kan boten. Patung itu memang bisa keluar suara, bisa keluar bisa melakukan gerakan. Akhirnya karena sudah 20 hari 20 malam mereka mengatakan ini sudah 40 hari, terus Musa Samiri ngomong nanggone umat Bani Israil yang ditinggal di kemana, hadza ilahukum wa ilahu Musa, iki pangeran sampai pangeran Musa. Terus ngomong itu aneh, yo gelem yo anteng. Akhirnya banyak di
antara umat Bani Israel yang menyembah anak sapi, patung anak sapi lima, ijel itu kan. Banyak sekali. Tahun ini dikatakan ya, gara-gara Musa Samiri ini sudah dicegah oleh Nabi Harun, harus dicegah. Ini diabadikan tentang surah Toha. Surah Toha ayat 90-91. Nabi Harun itu sampai ngomong tentang Bani Israel, ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Nabi Harun itu sudah mencegah kaum Bani Israel, ojo ini. Terus Nabi Harun sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu, dan sungguh Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Melo ini hanya cobaan untuk melo aku, melo perintahku. Nabi Harun sudah mencegah. Tapi apa jawab mereka? Mereka menjawab, qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Boten, enggak Nabi Harun. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya patung anak sapi itu sampai Musa kembali kepada kami. Jadi saking cengkali Bani Israel, mestikan ini enggak, aku tetap menyembah ini sampai Nabi Musa balik. Barang Nabi Musa balik, Nabi Musa itu Nabi sing tegas, Nabi sing terang. Barang ngerti ketika Nabi Musa wis balik, ngerti mereka menyembah ijel niku mang, langsung Nabi Musa niku mang ngobong patung sapi niku mang, kobong diobong, terus habis niku Taurat yang diterimanya niku dipuncalno sehingga hilang 6 juz. Cerita ini ngoten. Macam emosi Nabi Musa ini, emosi Taurat yang diterima itu tadi diuncal 6 juz iman, terus sing karek cuma 1 juz, yaitu bagian halal dan haram dan beberapa yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian Nabi Musa membakar patung sapi ini iman dan buat nang laut, dibuat nang laut, terus diobong, terus dibuat nang laut. Saking cengkali Bani Israel. Ketika sudah dibakar dan dibuang nang oleh laut, banyu itu mancing nang laut diombe oleh Bani Israel, diombe. Saking cintane marang ijen patung sapi ini mari diombe. Orang-orang yang meminum itu hadharat ala sifahim sofrotun, kemudian tampak di mulutnya itu penyakit kuning, wawarat butunuhum, dan di perutnya itu keluar bisul, udunan. Akhirnya mereka fatabu walam tubal taubatuhum dunan yaqtulu anfusahum. Maka mereka semua bertaubat, tapi taubatnya tidak diterima kecuali saling membunuh di antara keduanya. Dan ini akan dibahas di ayat 54 besok. Jadi benar taubatnya diterima, tapi taubatnya itu saling membunuh. Dan diciptakan ayat 54. Jadi satu peristiwa dua nikmat. Jadi nikmat yang pertama diampuni dosanya, dia diterima taubatnya, tapi taubatnya itu dengan cara itu tadi yang akan dibahas di ayat 54 nanti. Dan jumlah yang beriman sing boten nyembah nanggone ijel itu tadi hanya 12.000. Nek rawa sewu sing ora kafir, sing tetep iman marang Allah, sing tetep iman marang Nabi Musa, iku mek rawa sewu. Padahal jumlah kaum Bani Israel saat itu tidak lagi 620.000 yang kita bahas kemarin, bukan. Ini kan yang diselamatkan kan 620.000. Tapi ini kan kejadian ini setelah mereka diselamatkan terus kembali ke Mesir, itu sudah tidak dijelaskan berapa lama waktunya. Tapi mereka sudah berkembang biak. Jumlahnya tidak lagi 620.000, tapi tenggore tafsir Al-Qurtubi dikatakan wahum aksarun min alfin. Mereka itu banyak, lebih dari 2 juta orang. Jadi dengan bayangkan 2 juta orang sing tetap iman namung rolasih. Makanya ceritanya berlanjut tentang ayat 54. Ayat 54 bagaimana mereka saling membunuh. Lah, lewat cerita ini
Ini kita bisa ambil hikmah yang sangat besar. Seseorang yang dibesarkan oleh orang yang jahat, itu ketika besar belum tentu dia jahat seperti orang yang membesarkan. Begitu juga sebaliknya. Seseorang yang dirawat oleh orang yang baik, belum tentu dia besar menjadi orang yang baik. Contohnya ini kemana? Nabi Musa itu sing ranut sing gedhe masih Firaun. Sing Firaun, sing ranut Firaun. Tinggal di istana Firaun. Tapi besar dia Nabi Musa menjadi orang yang soleh, menjadi nabi, menjadi rasul. Musa saat ini sing gedhe sapa? Sing didik sapa? Jibril. Tapi gede dari munafik bahkan menjadi kafir koyo ngoten. Jadi kula panjenengan misale sing ada wong tuwa api, durung karuan gedhe api. Sing ada wong tuwa elek, wong tuwa nggih misale wong tuwa ini pekerjaan copet atau yang lain pekerjaannya yang hina. Jangan berkecil hati, jangan berkecil hati walaupun engkau dididik oleh orang tua yang seperti itu. Nabi Musa saja dididik oleh Fir'aun. Makanya tentang tafsir As-Sawi dikatakan ada sebuah syair, qala ba'duhum idzal mar'u lam yukhlaq sa'idan minal azal wa qad khaba man rabba wa khabal mu'ammilu fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafirun wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursalu. Jika seseorang itu diciptakan pada waktu zaman azali, diciptakan sebagai orang yang beruntung, orang yang baik, maka orang yang mendidik sekalipun orang yang hebat, kalau yang mendidik itu bukan orang yang baik, dia akan tetap menjadi orang yang baik. Sebab pada zaman azali sudah dicatat menjadi orang yang baik. Idza mar'u lam yukhlaq sa'idan. Ketika seseorang itu tidak diciptakan sebagai orang yang baik, minal azal, pada waktu zaman azali. Ketika seseorang itu tidak diciptakan menjadi orang yang baik ketika zaman azali, wa qad khaba man rabbi wa khabal mu'ammal. Sekalipun yang mendidik itu orang yang baik, dia tetap tidak akan menjadi orang yang baik. Musa alladzi rabbahu Jibril kafirun. Seperti halnya Musa as-Samir yang dimaksud yang mendidik itu adalah Jibril, tapi dia besar menjadi kafir. Wa Musa alladzi rabbahu Fir'aun mursalu. Sementara Musa yang dididik oleh Fir'aun, dia ketika besar menjadi rasul. Jadi kula kali panjenengan sing boten dari keluarga yang baik, jangan berkecil hati. Nabi Musa tinggal, hidup dan besar di lingkungan istana Fir'aun, tapi beliau ketika besar menjadi orang yang baik, menjadi rasul. Lanjutannya ayat terakhir ini adalah nikmat yang ketiga yang diberikan Allah kepada Bani Israel, yaitu summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami memaafkan kamu semua setelah itu agar kamu bersyukur. Jadi ini adalah nikmat ketiga yang diberikan Allah kepada Bani Israel, yaitu diterima taubatnya setelah mereka menyembah patung emas patung sapi yang terbuat dari emas. Ini adalah nikmat yang ketiga. Nikmat keempat, nikmat kelima, insyaallah kita teruskan ke pertemuan selanjutnya. Cukup semata mungkin kita diberikan yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam tatma'innu biha qulubuna wa tatma'u biha qulubuna wa taqulu biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatuna wa tahminu biha qawmana wa tukhrisu biha qulubana wa tulhimuna biha amal dunya tudhimuna biha bisa'adati wal karamati ma'a dhurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asfa'ana wa yabana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala syafi'il khalqa wa shakka wa amanta wa hayya ila yaumi tusyarru wa khalqa ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.